Wah, ketemu lagi nih di channel Notizen. Tujuh kematian paling memuaskan dalam Game of Thrones. Meski season ke-7 udah berakhir pada 27 Agustus 2017, Game of Thrones memenangkan Emmy Award tahun 2018 sebagai Outstanding Drama Series. Wajar sih, soalnya bisa dibilang season 7 ini jadi awal yang keren banget buat konflik besar yang bakal menanti di season selanjutnya. Ya, yang bakal tayang di bulan ini, bulan April, tepatnya tanggal 14. Jangan sampai kelewatan. Buat lo yang ngikutin serial original Game of Thrones ini, lo tentu pasti tahu bahwa serial ini selalu menyiapkan banyak hal tak terduga. Yang paling identik adalah kematian para karakternya yang selalu dramatis. Yap, bisa dibilang Game of Thrones ini adalah serial yang selalu punya karakter yang suatu saat, cepat atau lambat, pasti bakal mati. Banyak yang kematiannya disayangkan dan ditangisi, namun nggak sedikit juga yang malah dirayakan karena memuaskan banget. Yap, kematian yang memuaskan itu adalah kematian para antagonis yang kejahatannya udah berlangsung sekian lama dalam serial ini. Buat yang mau mengingat-ingat lagi kematian yang paling memuaskan sepanjang 7 season Game of Thrones, oke, lo pantengin video ini ya. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like apabila kalian menyukai video ini dan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Number 1. Nomor 1, Viserys Targaryen, season 1 episode 6. Kalau lo mau lihat contoh anggota keluarga yang cuma manfaatin lo doang demi kepentingan sendiri, pas banget lo pantengin kisah kakak beradik Targaryen di season 1. Sang kakak, Viserys, dengan gampangnya menjual Daenerys ke Khal Drogo, alias pemimpin para suku Dothraki, demi ngedapetin pasukan Dothraki yang terkenal kuat dan tanpa ampun. Pokoknya, seoportunisnya orang, kayaknya nggak ada yang lebih ngeselin dari si Viserys ini. Untungnya Daenerys tipe orang yang gampang disukai, nggak cuma berhasil ngerebut hati Khal Drogo, pastinya para penonton juga berhasil direbut hatinya sama si Daenerys. Dia juga berhasil jadi ratu yang dicintai rakyatnya. Sebaliknya, sejak awal Viserys selalu menganggap rendah suku Dothraki, jadi dia malah nggak dapat respect sama sekali dari mereka. Berhubung dia adalah kakak dari Daenerys yang menjadi ratu Dothraki, dia ngerasa kebal hukum guys, dan mungkin dia nggak peduli sama hukumnya para Dothraki. Akhirnya, saat Viserys ngelanggar hukum sambil ketawa ngeledek, Khal Drogo bilang bakal ngasih mahkota emas yang selama ini diidamkannya, yaitu dengan cara nyiram kepala Viserys pakai emas cair yang panas banget. Viserys pun mati perlahan, sementara Daenerys menyaksikan tanpa emosi. Ini bisa dibilang jadi kematian paling ditunggu pertama kali di Game of Thrones. Soalnya si Viserys ini sosok kakak yang sangat nggak tahu diri. Jadi wajar aja kematiannya bukan ditangisi malah dirayakan. Number 2. Kedua, Joffrey Baratheon di season 4 episode 2. Setelah disajiin sikap Joffrey dan maknya, Cersei, yang menikmati banget nyiksa Sansa Stark dengan cara halus hampir sepanjang 2 season, lo bakal puas banget lihat kematiannya di awal season 4 ini. Yap, Royal Wedding harusnya jadi perayaan yang membahagiakan. Namun, Joffrey yang suka banget bertindak sadis, beberapa menit kemudian Joffrey tersedak wine yang udah dicampur racun. Lalu dia pun mati, ditambah lagi yang menangisi kematiannya cuma ibunya seorang. Setelah itu lo bakal ngerasain kepuasan karena di episode-episode selanjutnya pun terlihat banget bahwa kematian Joffrey adalah kekalahan Cersei yang pertama. Number 3. Nomor 3, Tyrion Lannister.
Di season 4 episode 10. Kalau ada istilah anak kesayangan, pasti ada juga istilah anak buangan. Sebagai anak yang gak sempurna, Tyron udah kenyang banget dihadapkan berbagai perlakuan yang gak menyenangkan. Apalagi Twin selalu ngerasa bahwa Tyron lah yang ngebunuh istrinya karena istrinya meninggal saat ngelahirin si Tyron. Pas Joffrey mati pun, Tyron langsung dijadikan terdakwa. Hukumannya pun gak main-main, hukuman mati. Menjelang waktu eksekusi, Tyron berhasil kabur, namun memang dasarnya Twin ini nggak punya hati. Nggak cukup memberi hukuman mati, dia juga meniduri Shae, pelacur yang juga kekasih Tyron. Karena amarahnya udah nggak tertahankan, Tyron mendatangi Twin yang lagi nongkrong di toilet. Pas banget lagi boker guys. Berusaha ngobrol baik-baik, Twin tetap saja nyakitin perasaan Tyron dengan menyebut Shae cuma pelacur murahan. Akhirnya Tyron melepaskan anak panah ke Twin Lannister, ayahnya sendiri. Setelah kematian Joffrey, ini adalah kematian paling memuaskan dan memalukan sepanjang season. Soalnya, Twin bisa dibilang otak dan kekuatannya Lannister House. Dia kuat, cerdas, tapi juga licik. Dibunuh oleh anaknya sendiri dalam kondisi memalukan, yaitu sedang BAB. Begitu benar-benar kematian yang cocok buat si jahat yang satu ini. Number 4. Nomor 4, Sir Meryn Trant, season 5 episode 10. Kalau lo ingat, Sir Meryn Trant ini adalah kaki tangannya Joffrey yang nurutin segala perintahnya. Jelas, melihat kelakuan Joffrey yang bisa bertindak seenaknya ke siapa saja, nurutin kemauan Joffrey berarti turut andil dalam bikin banyak orang menderita. Orang yang menderita ini termasuk Sansa Stark. Lebih penting lagi, Meryn adalah orang yang udah ngebunuh Syaro Forel, guru pedang Arya yang sangat dia hormati. Jadilah Arya masukin Meryn ke daftar orang-orang yang dia pengen bunuh. Kesempatan datang saat Meryn datang ke Braavos. Orang ini nggak cuma brengsek tapi juga penjahat kelamin guys. Dia nyewa pelacur tapi minta yang masih anak-anak buat dia siksa sakit jiwa kan. Lalu siapa sangka ternyata Arya yang udah lulus ujian jadi no one ada di antara anak-anak yang disiksa itu. Setelah sekian lama dendam, Arya nggak mau kematian Meryn berakhir mudah. Setelah nusuk matanya, dia nusuk badannya berkali-kali baru menggorok lehernya. Kematian Meryn pun jadi kesuksesan pertama Arya dalam menghabisi satu persatu musuhnya. Number 5. Nomor 5, Ramsay Bolton, season 6 episode 10. Karakter ngeselin dalam Game of Thrones nggak cuma berasal dari Lannister. Ramsay yang merupakan anak haram Lord Bolton adalah salah satunya. Dia psikopat yang lebih parah dari Joffrey. Nggak cuma menyiksa orang dengan cara sadis, dia juga senang mempermainkan orang sampai mentalnya terganggu. Hal ini dia lakukan ke Theon Greyjoy yang dia kebiri sampai kepribadiannya berubah drastis, dan Sansa Stark yang dia perlakukan semena-mena setelah dinikahin. Setelah kalah di Battle of Bastard melawan Jon Snow, Sansa nggak melewatkan kesempatan untuk balas dendam. Dia jadi tahanan perang, lalu Jon Snow nyerahin hukuman Ramsay ke Sansa. Sansa pun mengeksekusinya dengan sangat baik, yaitu membiarkan anjing buas peliharaan Ramsay sendiri memakannya hidup-hidup. Sementara itu Sansa ada di dekatnya mendengarkan erangan Ramsay dengan puas sampai dia mati. Number 6. Nomor 6, Walder Frey, season 6 episode 10. Salah satu peristiwa besar paling nyakitin di Game of Thrones adalah The Red Wedding. Walder Frey bisa dibilang adalah cowok tanpa hati nurani dan rasa malu. Dia ngebunuh Robb Stark dan seluruh rombongannya termasuk Catelyn, ibunya pada malam perayaan pernikahan dengan anaknya.
Arya tahu soal itu dan udah memasukkan namanya ke daftar orang-orang yang harus dia bunuh. Arya pun menyediakan pembalasan yang manis. Arya ngebunuh 2 putra tertua Frey dan nyajiin mereka buat makan malam si Walder dalam bentuk pie. Dia nyamar jadi cewek yang nyajiin makanan malam lalu, mengejutkan Walder dengan fakta bahwa dia makan anaknya sendiri. Sementara Walder masih dalam kondisi terkejut, Arya langsung menarik kepala dan menggorok lehernya. Balas dendam Arya belum cukup sampai di situ. Saat para Frey lagi berpesta, Arya ngeracunin makanan mereka. Tamatlah riwayat para Frey, sebagaimana mereka ngehabisin riwayat para Stark dahulu. Number 7. Nomor 7, Peter Baelish atau Littlefinger, Season 7 Episode 7. Peter Baelish alias Littlefinger bisa dibilang adalah karakter paling licin guys di Game of Thrones. Dia bisa menempatkan dirinya di mana saja dan tujuannya nggak pernah ketahuan. Dia bermulut manis tapi bisa mengkhianati setelahnya. Dia bilang ke Catelyn bakal ngebantu Ned Stark, tapi malah ngebantu Lannister buat bikin Ned Stark kelihatan bersalah di season 1. Dia juga menghasut Lysa Arryn buat ngebunuh suaminya sendiri demi mendapatkan kekuasaan sebagai Lord Protector of Vale. Dia juga ngejual Sansa ke Bolton dengan pernikahan yang diatur dengan alasan supaya Sansa bertahan hidup. Terakhir, dia mengadu domba Sansa dan Arya supaya dia bisa meraih kuasa di Winterfell yang udah dipegang oleh Sansa. Pembalasan terbaik terjadi nggak lama setelah Littlefinger percaya bahwa taktik dia memecah belah Arya dan Sansa berhasil. Dalam sebuah sidang yang terlihat seakan-akan ditunjukkan buat Arya, Sansa justru menjatuhi hukuman mati ke Littlefinger dengan tuduhan pembunuhan dan pengkhianatan terhadap Winterfell dan House Stark. Lebih memuaskan lagi, Arya lah yang menggorok lehernya dengan pisau kecil yang diterimanya dari Littlefinger sendiri. Bisa dibilang kematian Littlefinger adalah titik balik perubahan Sansa. Kelihatannya Sansa adalah karakter slow starter dalam serial ini, sekaligus jadi penanda bahwa Winterfell dan House Stark telah menemukan kekuatannya kembali. Kematian karakter dalam Game of Thrones ternyata nggak cuma bisa bikin sedih. Tentu lo puas kalau yang mati adalah karakter nyebelin dan ngeselin yang tadi udah disebutin. Ibaratnya karakter-karakter ini memang udah disumpahin sejak lama dan ditunggu-tunggu kematiannya oleh para penonton semua atau para pecinta Game of Thrones yang ngikutin serial ini. Bahkan kematian mereka pun dibikin dengan cara yang menyakitkan dan sadis. Kalau lo adalah penggemar Game of Thrones, menurut lo kematian siapa yang bikin lo puas guys? Di antara 7 kematian yang tadi udah disebutkan, atau mungkin kalian punya pendapat yang lain? Nah, tulis aja di komentar guys. Kalau kalian belum menonton Game of Thrones, gue saranin lo nonton. Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-teman yang suka banget sama serial Game of Thrones ini. Oke, sekian dari Nautizen mengenai pembahasan 7 kematian memuaskan di dalam serial Game of Thrones. Sekian, terima kasih.